Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dalam 24 jam terakhir, market kembali rally sebesar 4,02%, total market cap di 3,03 triliun US dollars. Fear and greed, masih extreme greed ya di angka 84. Ya di angka 84, ya bukan persen, ya 84 aja ya. Dan Bitcoin kembali di atas 91.000. Tepatnya tadi pagi jam 7, daily close di angka 91.000 lebih 70 USD. Nah, berarti corrective movement yang mungkin kita harapkan kemarin pada tanggal 14 November, sepertinya nggak benar-benar jadi koreksi ya. Malah masih menunjukkan possibility untuk konsolidasi di sini ya. Nah, masa-masa konsolidasi seperti ini biasanya ya, kalau kita ngomong konsolidasi aja nih ya, skenario konsolidasi. Ada dua kemungkinan. Seperti yang pertama itu di 2024 ya, bulan Februari kalau nggak salah. Nah, kayak gini ya. Dimana dia konsolidasi, dijemput EMA 20, boom, naik lagi ya. Nah, atau yang kedua bisa juga dimana dia konsolidasi ya, tapi sayangnya nggak kuat dan jebol ke bawah, begitu. Ya. Nah kalau menurut gua kuncinya adalah di EMA 20. Apakah EMA 20-nya bisa cukup kuat nggak jadi support? Ya. Sebenarnya kalau ngomong, wah berarti nggak boleh tembus sama sekali ya? Nggak juga. Kalau kita ngomong di 2023 sini ya, di November 2023, dia konsolidasi. Dia bereaksi sebagai support. Di sini bisa mantul-mantul dulu, bahkan sempat fake out. Nah tapi selama tidak terjadi breakdown di mana dia mulai berubah menjadi resisten, ya itu masih aman-aman aja. Karena kalau kita lihat, di Agustus 2023 itu jebol dan jadi resisten. Nah, kalau udah jebol jadi resisten, possibility untuk boom ke bawah lebih besar. Begitu. Jadi, penentuannya sebenarnya adalah saat dia nanti bereaksi dengan MA20. Begitu. Apakah dia akan mantul seperti di 2024 di sini ya, atau malah kayak kasus di 2003 bulan Agustus. Begitu ya. Itu kalau kita ngomongin konsolidasi ya. Mungkin nggak Bang ya, ternyata MA20-nya lama nih, nggak naik-naik ya. Dia nggak kuat, turun duluan. Bisa aja ya. Tapi lagi-lagi menurut gua kuncinya adalah di MA20. Apakah MA20-nya bisa nahan atau enggak? Begitu ya. Kalau dia bisa nahan, dia bisa mantul di MA20, possibility Bitcoin untuk naik ya lebih besar. Begitu. Jadi sekali lagi ya, mau skenario konsolidasi, mau skenario dia koreksi dulu ke bawah, yang penting adalah MA20-nya bisa nahan atau enggak. Karena gini, kalau misalkan ya, kita anggap si MA20 udah mulai naik ke atas, ini mulai turun, jebol jadi resisten. Nah itu bukan cuma masalah dia koreksi ke bawah, tapi dia mulai membentuk struktur baru. Dari tadinya higher high, higher low, higher high, higher low, dengan MA20 menjadi resisten, itu bisa menjadi potensi suatu potensi untuk membuat suatu lower high, begitu ya. Mirip ya seperti di sini, itu mirip seperti di 2023 bulan Agustus. Dia jadi resisten ya. Jadi resisten, nah mulai membuat lower low, lower high begitu. Jadi ujung-ujungnya balik lagi sih ke basic. Aset yang higher high, higher low adalah aset yang bullish. Aset yang membuat lower low, lower high adalah aset yang bearish begitu ya. Jadi sebenarnya trading tuh kalau lu udah tahu dasarnya gitu ya, dasar struktur, lalu aturan BSB, itu nggak perlu terlalu ribet. Begitu, karena ujung-ujungnya ke situ-situ lagi, antara struktur lagi ya, moving average, support dan resisten, ya di situ-situ aja kalau gua rasa sih, begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk perkembangan dari Bitcoin di daily ya. Selanjutnya kita akan lihat untuk di weekly sebentar lagi itu ya, dalam satu hari lebih 20 jam lagi akan terjadi weekly close ya. Nah, buat yang kemarin mungkin kelewat weekly close di sini dan belum sempat TP, boleh pertimbangkan di sini ya. Nah, tapi buat lu yang udah TP di sini, jangan TP lagi begitu karena terlalu dekat begitu ya. Ya, gue tahu udah beberapa yang nanya lagi, "Bang, kapan Bang TP 2.0?" Nanti ya, gue jujur sekarang masih lumayan padat jadwal, jadi masih belum ada waktu yang tepat untuk bikin karena untuk bikin video SOPTP itu lebih butuh persiapan ya, butuh persiapan dulu supaya apa ya, supaya semuanya jelas begitu. Gue lagi coba juga bikin supaya semua orang bisa ngerti begitu ya, karena kalau gue perhatiin dari TP yang 1.0 ini ada yang sebagian ngerti, ada yang sebagian enggak begitu. Jadi gue pengen coba bikin
biar lebih mudah dicerna sama semua orang, mau yang newbie, mau intermediate, mau advance begitu. Kalau advance sih pasti gampang ya, advance pasti udah kebayang begitu. Nah, tapi gue lagi coba supaya newbies juga bisa gampang mencernanya begitu ya. Dengan ya maksudnya dengan contoh kasus dengan logika-logika tertentu lah begitu ya. Tapi sekali lagi gue masih belum bisa janji kapan video TP-nya, ya paling sekarang gue kayak kesannya diktein dulu aja ke lu gitu. Ini TP atau enggak buat yang sudah melakukan TP begini, TP begitu, scenario seperti ini dan seperti itu gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin ya di daily dan di weekly. Next kita akan masuk dulu ke indeks dolar. Indeks dolar itu kondisinya mulai terjadi corrective movement pada hari ini ya. Dan dia mulai retest ke 106,37 sebagai support. Next kita masuk ke Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance dia kembali membuat higher high kemarin di angka 61.000, bukan 61.000, gila 61.000 ya, sorry. 61,15% gitu ya. Ya, sekarang sih kita masih bisa jelas ya, ini aset yang masih sangat bullish, struktur juga masih aman ya, membuat higher high, higher low, higher high, higher low, apalagi higher high baru kemarin ya. Jadi ya pokoknya ginilah ya. Gue sih bikin reminder simple aja kalau sampai ada yang teriak-teriak lagi, kalau dia koreksi nih, teriak-teriak lagi altcoin season, tapi balance sheet itu masih terus turun, udah jangan diwaro ya, jangan dipedulikan, dihiraukan saja begitu ya. Oke, next kita akan masuk ke news. Ini news datang dari US di mana Donald Trump sekarang sedang ingin ya membuat aturan di mana gains dalam bentuk Bitcoin dan berbagai macam kripto yang dibuat di US begitu ya, nggak perlu bayar capital gain tax begitu ya. Wow, luar biasa, nggak usah bayar tax capital gain. Nah, mungkin kalau buat lu yang nggak tahu nih, ngikutin nggak ya aturan perpajakan di Indonesia, sebenarnya jauh lebih fair di Indo ya. Di Indo itu kita cuma bayar ya PPN, PPH. Jadi kita kayak beli barang aja ya, simple as that ya. Di Indonesia dibikinnya seperti itu dan saham pun udah lama seperti itu. Di US berbeda sistemnya ya. Jadi sistem di US itu namanya adalah capital gains tax. Di mana lo bisa di tax dari ya 0 itu yang paling kecil, 15 sampai 20% dari profit. Jadi misalkan lu satu cycle nih ya. Satu cycle lu modal 100 juta, naik jadi 500 juta nih. Nah, 500 juta berarti di profit 400 kan? Nah, 400 itu kena tax. Taxnya berapa ya tergantung. Lu dari berapa besar income yang lu dapatkan dari si aset tersebut. Paling tinggi 20. Begitu ya. Nah, ini bisa pusing dan bisa salahnya tuh gampang banget orang salah ngitung gitu. Waduh, salah ngitung. Gimana nih? Nah, itu bisa jadi masalah ya. Bisa masuknya ke tax fraud begitu. Jadi ini memang salah satu hal yang menyebalkan gitu buat orang-orang yang tinggal di US begitu, capital gains tax ini. Dan uniknya juga di sini long term dan short term dibikin terpisah. Long term seperti di sini 10, 15, 20. Sementara untuk yang short term, jadi buat lu yang trader misalkan jangka pendek begitu ya, itu dihitungnya sebagai income tax rate gitu. Jadi kayak lu kena PPH biasa, kayak kena PPH 21 lah di Indonesia. Which is itu annoying banget menurut gua ya. Nah, apabila semua aturan ini dihapuskan, ini bisa membuat orang-orang lebih tertarik lagi terhadap kripto di US begitu ya. Dan juga akan memboost berbagai macam proyek kripto yang dibuat di US karena plan dari si Trump ini supaya menghilangkan tax bukan cuma di Bitcoin aja tetapi di berbagai macam American made tokens atau coins juga. Contohnya seperti kayak Cardano, terus kayaknya mungkin apa lagi Polkadot ya, Polkadot dan lain-lain itu bisa nggak bayar pajak sama sekali kalau kita invest di dalamnya. Nah, itu bisa menjadi suatu buying pressure. Nah, tapi ini masih rencana, masih belum di approve sama Kongres ya. Maka dari itu ya kita lihat deh nanti ya. Kalau sampai di approve ini mungkin bisa menjadi satu bensin yang lumayan kuat ya. Oke, next kita geser ke economic calendar. Ya, hari ini nggak ada apa-apa ya. Hari ini nggak ada apa-apa, besok juga udah nggak ada apa-apa, jadi bisa lebih fokus ke TA. Untuk besok hari Minggu kita akan bahas minggu depan. Ya, minggu depan ada apa aja data pentingnya untuk kita bisa mempersiapkan diri kita, mau pasang di kalender juga boleh ya. Tapi untuk sekarang sih udah kita fokus TA dulu aja ya. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya. Sekarang kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya.
Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita kembali ke Bitcoin ya. Untuk Bitcoin ini ya lagi-lagi kita sedang dalam masa-masa konsolidasi begitu. Jadi ya suka nggak suka belum ada setup futures begitu ya. Bahkan kalau kita kemarin kan kita bilang ini ada potensi resisten, tembus langsung ya. Ya jadi lagi-lagi masa-masa konsolidasi itu ya ditunggu aja deh ya. Ditunggu dulu, kita bereaksi nanti dia ngapain begitu ya. Ya sekarang untuk support terdekat ya di EMA20 yaitu di angka 77.622 gitu ya. Tinggal kita lihat ya apakah dia akan semakin cepat nggak nih dalam beberapa hari ke depan. Ya karena lagi-lagi moving average ini adalah 20 candle ke belakang gitu. Jadi semakin banyak pump, semakin banyak candle seperti ini, maka si moving average ini akan semakin cepat naik gitu. Oke, untuk posisi spot jadi ya di 77.622, 73.116 dan di 71.450. Itu untuk posisi spot dan futures. Ya kalau futures nggak ada ya, sorry. Untuk posisi spot di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum ini kasusnya berbeda ya. Dia udah mulai corrective movement. Kemarin retest pertama di angka 3013 sebagai support. Nah, kita bisa limit nih. Kita limit posisi long di 3013 atau kalau mau dibulatkan 3014 juga boleh. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP kita di angka 3157 ya. Itu kurang lebih untuk setup posisi long di Ethereum. Untuk posisi spotnya ada di angka 3013, lalu di 2995 dan di 2831. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Ethereum ya. Oke, sebelum kita tutup ya DCWT sesi pertama ini, gue pribadi ya ingin mengingatkan lagi ya. Ada beberapa komen, aduh bang gimana nih bang, nggak turun-turun nih Bitcoin gitu ya. Bitcoin nggak turun-turun. Ya kalau gue pribadi selalu punya mindset seperti ini. Kalau belum ada koreksi ke support, dan sampai misalkan nih, sampai dia naik lagi, gimana bang kalau dia naik lagi? Ya itu namanya udah bukan rezeki lu gitu ya. Karena kalau mau ngomong, kita tuh dikasih kesempatan sangat lama loh di sini. Sangat lama. Dan kalau mau ngomong, oh ini tiba-tiba ngepam, nggak ada struktur, tiba-tiba. Nggak juga. Kalau kita mau ngomongin struktur, Bitcoin tuh udah jelas bullish dari September. Ya. Dia udah buat higher high, higher low. Higher high, ya, higher low di sini. Higher high sampai sini, higher low di sini. Ya. Di sini sempat pecah struktur sedikit, concerning, tapi ternyata cuma fluke. Lalu dia naik lagi ke atas, membuat higher high lagi, higher low, higher high, higher low. Jadi sebenarnya kita dikasih kesempatan sudah sangat panjang untuk akumulasi, gitu ya. Nah, jadi ya kalau sampai lu sama sekali belum punya, waduh ya berarti ya kemarin tebak-tebakan kan, tebak-tebakan bakal lebih begini, lebih begitu.
Ya udah, kalau sampai seperti itu ya jadikan pelajaran. Kita tuh dikasih kesempatan panjang sama market. Cuman kalau kita nggak bisa pakai kesempatannya, ya berantakan. Begitu ya. Nah, buat yang sudah melakukan akumulasi tapi merasa, aduh bang, rasanya kayak kurang bang, rasanya kayak kurang bang. Selama lu udah ngikutin SOP, ya lu udah bagi duit dingin lu bagi 10 peluru minimal dan seterusnya. Itu lu udah beres PR lu sebenarnya ya, tetapi memang perasaan seperti itu, perasaan kayaknya gue kurang deh belinya, kayaknya gue kurang deh belinya, itu memang perasaan yang terus akan terulang ya. Gua pribadi berarti udah ini masuk cycle ke berapa nih? Ya pokoknya dari 2016 saya hitung sendiri berapa cycle ya. Dari 2016 sampai sekarang akan selalu ada perasaan itu. Tapi itu memang perasaan yang harus kita suppress ya. Karena kalau perasaan itu kita pupukin, kita kasih air, itu adalah FOMO ujung-ujungnya. Padahal udah beli, tapi masih tetap bisa FOMO. Begitu. Jadi selama masih belum ada ya, ya udah jangan dipaksakan begitu ya. Oke. Itu kurang lebih ya untuk remindernya, dan selain dari itu juga ya pentingnya kita untuk menggabungkan TA dan fundamental begitu, karena kalau gue perhatiin masih ada juga ya yang nggak percaya bahwa kripto itu terpengaruh sama berita global, terpengaruh sama politik di US. Wah enggak lah, decentralized. Sekali lagi gue bilang ya, yang terdesentralisasi dari kripto in general itu adalah apa? Validasinya gitu ya. Saat lo transaksi misalkan gini, lo transaksi pakai bank ya, pakai bank A misalkan. Nah kalau lo mau ngirim dari dari rekening lo ke rekening temen lo, itu perlu validasi dari siapa? Perlu oke dari siapa? Ya dari si bank itu, mereka memberikan approval begitu ya. Nah sementara kalau di blockchain, contoh kayak BTC, lo ngirim BTC dari wallet lo ke temen lo, itu siapa yang validasi? Oh bukan satu central figure, enggak. Yang memvalidasi adalah miner yang memenangkan ya ini memenangkan battle dari basic itu kayak math ya. Dia nge-crack math mathematical equation. Nah yang menang ya yang dengan computing power yang cukup itu akan berhak untuk memvalidasi transaksi. Nah jadi validasi itu terdecentralized bukan oleh satu perusahaan atau satu entitas tertentu. Begitu. Nah itu yang disebut desentralisasi. Bukan berarti kita nggak akan terpengaruh sama news, faktanya kita terpengaruh ekstrim. Ya, Trump kepilih, market ngepump. Trump kemarin ketembak, waduh panik, ternyata nggak mati, naik lagi, ya. Dan seterusnya. Ini aja, gue ingat banget, ini ngepump 11,9% karena apa? Karena data initial jobless claim. Begitu. Jadi sangat terpengaruh. Begitu. Sekali lagi jangan sampai salah mengerti. Desentralisasi itu adalah validasinya, bukan berarti dia tidak terpengaruh dengan ekonomi global gitu. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.